Amin. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini kembali kami mau belajar. Tuhan tolong agar setiap kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami semua boleh bertumbuh makin hari makin menyerupai gambar Kristus. Kami semakin diubahkan makin hari makin menyerupai Tuhan Yesus. Berkat-Mu ke setiap kami Tuhan, biar Roh-Mu mengajari kami sore hari ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore Amin. semuanya. Sore. Kita mau lanjutkan pembelajaran kita. Sore hari ini kita akan belajar 5 poin ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah Tuhan mengizinkan seorang anak dilahirkan lahir cacat atau mengalami kelainan bentuk? Kemudian, apakah Kristus datang untuk menyembuhkan saya dari semua penyakit fisik? Akankah Allah yang pengasih membiarkan seorang Kristen yang taat terluka parah dalam suatu kecelakaan? Benarkah karena sifat dosaku tubuhku jahat? Apakah Tuhan pernah mengecualikan seseorang dari pelayanan karena cacat fisik? Pertanyaan yang pertama ini kita akan jawab. Ya. Apakah Tuhan mengizinkan seorang anak, seorang bayi dilahirkan cacat atau mengalami kelainan bentuk? Jawabannya adalah iya, Tuhan mengizinkan. Sabtu lalu kita sudah belajar 10 hal yang tidak bisa kita ubah, yang merupakan desain Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak yang lahir cacat? Beberapa anak dilahirkan dengan Down syndrome, autis. Ada anak yang lahir bibirnya sumbing, nggak punya tangan, nggak punya kaki, dan bentuk lainnya. Apakah Tuhan izinkan? Jawabannya memang seizin Tuhan. Ya. Pada mulanya, penciptaan laki-laki dan perempuan, pencipta manusia itu sempurna. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah sempurna. Namun ketika Adam dan Hawa dengan sengaja memberontak kepada Allah, dosa masuk dalam kehidupan manusia, dosa itu akan membawa manusia mengalami kecacatan secara fisik, secara rohani, mengalami disabilitas dan kematian. Manusia mengalami kematian. Dan Tuhan merancang agar faktor-faktor tadi ya, diturunkan juga dari orang tua ke anak-anaknya. Firman Tuhan bilang di Keluaran 4 ayat 11, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Kalau seorang anak dilahirkan cacat, biasanya itu ada faktor genetik juga, keturunan. Pernah di keluarganya dulu ada yang tuli, ada yang buta, bisu, biasanya nanti keturunannya ada yang seperti itu. Kalau di keluarganya, di silsilahnya ada yang autis, biasanya keturunannya ada yang autis, anaknya bisa autis. Makanya kalau orang konseling pranikah sama saya, di akhir sesi itu saya selalu menganjurkan supaya mereka tes premarital check up, tes darah, untuk mengetahui darah si calon suami, calon istri ini match nggak, cocok nggak. Sebab kalau resusnya beda, itu bisa menghasilkan anak yang cacat. Jadi orang-orang yang mau menikah perlu memperhatikan hal itu. Karena ada faktor genetik, cacat itu bisa diturunkan. Ya, dan itu seizin Tuhan. Dalam Yesaya 45:9 dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Adakah tanah liat? Kata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya berkata kepada Tuhan, engkau tidak punya tangan ya Tuhan, kau tidak cakap membentuk aku ya Tuhan. Tentu Tuhan tidak salah dalam menciptakan kita. Lalu bagaimana kalau ada seorang anak itu lahir cacat? Jawabannya adalah seizin Tuhan. Tuhan punya rencana yang spesial untuk anak-anak itu. Nah, tujuan utama Allah dalam menciptakan kita semua adalah supaya kita ini disesuaikan dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Kehidupan Yesus di muka bumi ini, Yesus menjalani kehidupan dengan ketergantungan total kepada Bapa di surga. Dan Allah Bapa di surga mengizinkan
situasi, keadaan datang terus-menerus dalam kehidupan kita untuk menciptakan suatu kebutuhan yang sama akan Allah. Firman Tuhan bilang di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk cacat fisik, kecacatan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan akhirnya, untuk orang-orang yang mengasihi itu. Memang beberapa cacat ini adalah akibat dari dosa nenek moyang atau faktor keturunan. Tuhan berkata di Keluaran 20 ayat 5, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Makanya waktu aku menikah, mau punya anak, aku berdoa sama Tuhan. Karena aku ingat firman Tuhan ini. Aku mau patahkan kutuk keturunan. Karena aku nih generasi yang pertama yang kenal Tuhan. Ayah ibuku nggak kenal Tuhan, kakek nenekku apalagi, buyutku juga. Setahu aku mereka nggak kenal Tuhan. Dan aku nggak tahu apa yang mereka sudah perbuat di masa hidup mereka. Nah, aku berdoa, Tuhan tolong. Ketika aku Joya Krista itu belum lahir, aku udah berdoa untuk mereka. Tuhan, kalau Engkau memberikan kami anak, aku mohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Berikan anak yang baik. Jangan anaknya cacat, Tuhan. Aku mohon dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa tuh sungguh-sungguh hal itu. Jadi kita bisa berdoa untuk itu. Lalu bagaimana kalau ada seorang anak yang lahirnya cacat? Berarti Tuhan punya rencana spesial untuk anak itu. Cacat adalah pengingat terus-menerus agar manusia butuh untuk mentaati Tuhan. Ya. Melalui kecacatan, itu sarana Tuhan. Supaya Tuhan kasih rahmat, supaya kita lebih mentaati perintah Tuhan. Ya. Dengan cara ini, Tuhan bekerja untuk kemuliaan Tuhan, dan akhirnya untuk keuntungan kekal kita. Itu termasuk cacat fisik disebabkan kelalaian orang lain, serangan orang lain, kegagalan orang lain. Ya. Mungkin waktu dilahirkan ada dokter salah ambil keputusan untuk bidan melakukan kesalahan sehingga anak itu lahir cacat. Ada kesaksian tahun 1820 ada seorang gadis berusia 6 minggu diberi obat yang salah untuk matanya. Akibatnya fatal, dia menjadi buta permanen gara-gara salah pengobatan. Syukurnya dia punya seorang nenek yang saleh. Nenek ini membawa anak ini untuk kenal Tuhan. Dilatih anak ini untuk menghafal firman Tuhan. Segera dia menghafal ayat demi ayat, pasal demi pasal, akhirnya bisa kutip seluruh Alkitab. Di usia 8 tahun, dia sudah tulis puisi pertamanya. Judulnya, Oh What a Happy Soul Am I. Bayangin, seorang gadis yang buta bisa tulis puisi betapa bahagianya jiwa. Dan dia terus menulis, dia mengarang ribuan lagu, 8-9 ribu lagu dia bikin. Lagu itu menjadi terkenal sekali, banyak yang terkenal. Kehidupan jutaan orang telah dikuatkan oleh karya dia. Lewat lagunya, lewat musiknya, banyak orang diselamatkan. Dia adalah salah satu orang yang berpengaruh. Bahkan dia termasuk 25 wanita yang hidupnya sangat berpengaruh bagi dunia ini. Lagu-lagunya itu banyak dinyanyikan. Termasuk lagu yang tadi kita nyanyikan. Blessed assurance, Jesus is mine. Aku suka refrennya. This is my story, this is my song, praising my Jesus for all the day long. This is my story, this is my song. Bayangin loh, itu dikarang oleh seorang wanita buta. Nama perempuan ini adalah Frances Jane Crosby, atau lebih dikenal dengan Fanny Crosby. Apa kita bisa pelajari dari kisahnya Fanny Crosby? Dia tidak kepahitan dengan kecacatan yang dimiliki, tapi dia berespon benar, dan akhirnya dia bisa menjadi berkat untuk jutaan orang hingga hari ini. Kita belajar lagi dari seorang yang bernama, ada kenal pria ini? Namanya Nick Vujicic. Dia dilahirkan nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nah, kita akan saksikan ya video ini ya.
Kita bahas sekarang pertanyaan kedua. Pertemuan Sabtu lalu kita sudah bahas nomor 1, tadi 2, sekarang 3 ya. Apakah Kristus datang untuk menyembuhkan saya dari semua penyakit fisik? Jawabannya adalah tidak semua penyakit fisik akan disembuhkan. Jika Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan semua orang Kristen dari semua penyakit fisik, berarti sekali orang jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, dia tidak akan mengalami sakit lagi. Dia tidak akan mengalami kematian lagi. Tapi realitanya adalah setelah orang jadi anak Tuhan masih bisa sakit, menua, dan mengalami kematian. Yesus memang datang di kitab Injil menyembuhkan banyak orang, ya. Tapi tidak semua penyakit fisik. Kalau orang jadi Kristen gitu, kemudian dia akan bebas dari penyakit fisik. Tidak seperti itu. Yang Tuhan janji adalah Tuhan menyembuhkan kita dari semua penyakit jiwa. Ya, termasuk rasa bersalah, kepahitan, kemarahan, ketakutan, kekuatan destruktif dari pikiran, kehendak, emosi kita. Tuhan mau sembuhkan. Di Mazmur 103 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, penyakit di sini lebih mengacu kepada penyakit jiwa. Memang benar Tuhan bisa menyembuhkan sakit fisik kita. Namun Tuhan lebih concern dengan jiwa kita. Tuhan mau menyembuhkan jiwa kita. Kalau jiwa kita sehat, juga itu mempengaruhi fisik kita. Di Alkitab, Tuhan izinkan orang mengalami kelemahan fisik. Nah, kita harus paham bahwa ketika manusia berdosa, Tuhan itu sudah menghukum tubuh manusia. Ya, maut menjalar ke seluruh umat manusia. Makanya di dalam diri manusia ada proses kematian. Sel-sel tubuh kita itu tiap hari ada yang mati. Makin orang makin tua, sel yang baru lambat menghasilkan sel baru, tapi yang sudah ada mati. Jadi makanya manusia makin lama makin merosot. Rambut jadi putih, rontok, gigi tanggal, makin tua tuh makin rentan ya. Aku merasakannya sekarang. Mendekati umur 50, mataku udah mulai tidak begitu jelas. Cepat capek gitu. Dan aku harus berdamai dengan diri bahwa menyadari bahwa memang maut menjalar di dalam seluruh kehidupan manusia. Karena Tuhan sudah menghukum dosa manusia, ada upah dosa ialah maut, kematian gitu. Namun orang Kristen tidak perlu takut mati. Oleh karena kita punya iman, punya pengharapan. Kalau aku mati suatu hari, ya, ketika Yesus datang kembali 2 kali, semua orang mati kan dibangkitkan tubuhnya. Kalau orang mati kan rohnya bersama Tuhan di Firdaus, tubuhnya kan dikubur. Nah, Tuhan mau selamatkan bukan hanya roh dan jiwa, tapi tubuh juga. Tubuhnya mau dikasih tubuh yang baru. Yesus datang kembali kedua kali, maka tubuh yang ditaburkan itu akan dibangkitkan mengenakan tubuh kebangkitan. Nah, kalau kita masih hidup waktu Tuhan Yesus datang kembali 2 kali, setelah yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita diubahkan tubuh kita ini mengenakan tubuh seperti Tuhan Yesus dalam sekejap mata. Dan terjadi bahwa tidak akan ada lagi air mata. Firman Tuhan bilang, Wahyu 21 ayat 4, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, detak tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Namun sementara kita hidup di dunia ini, kita menyadari bahwa ada penghakiman Tuhan dalam hidup di dunia ini. Dan tubuh kita ini menderita keausan, kerapuhan. Ya, makanya Rasul Paulus berkata dalam Roma 8:23, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, orang-orang sudah menerima keselamatan, menerima Roh Kudus, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Tubuh kita yang bisa binasa ini diganti sama Tuhan dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh seperti Tuhan Yesus. Dari hari ke hari, manusia lahiriah kita makin merosot, namun manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Akan ada berbagai kelemahan tubuh. Kita akan mengalami kerapuhan, karena Tuhan sudah menetapkan umur manusia di muka bumi ini 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Hidup manusia ini fana, berlalunya buru-buru, melayang lenyap. Bisa hilang, bisa rusak, bisa mati. Tuhan memang punya kuasa untuk menyembuhkan, namun tidak semua orang akan mengalami kesembuhan. Contohnya, Nabi Elisa. Nabi Elisa itu dipakai Tuhan melakukan banyak mujizat kesembuhan. Bahkan orang yang mati, itu di pelayanan Elisa bisa dibangkitkan dari kematian.
Namun yang menarik adalah Alkitab mencatat Elisa itu mati kenapa? Dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14 dikatakan ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, berarti Elisa mati karena dia sakit. Nah, yang menarik adalah kalau kita baca 2 Raja-Raja 13:21 ada kisah pada suatu kali ada orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kuburnya Elisa. Lalu pergi. Dan ketika mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah mayat itu bangun lagi berdiri. Luar biasa nggak? Berarti tulangnya Elisa itu bisa membangkitkan orang mati. Namun Elisa mati karena dia sakit. Itulah misteri ilahi. Kok bisa ya tulangnya Elisa membangkitkan mayat bisa hidup lagi, tapi Elisa mati karena sakit. Dan dari sini kita belajar bahwa tidak semua orang sakit akan mengalami kesembuhan. Rasul Paulus juga menyembuhkan banyak orang, namun ia menyarankan Timotius untuk makan obat. Ya, karena Timotius punya masalah pencernaan, Paulus bilang minumlah sedikit anggur sebagai pengobatan buat perut kamu. Dikatakan juga di 2 Timotius 4 ayat 20, pernah Rasul Paulus meninggalkan rekan kerja yang sakit di kota Miletus. Kristus menaklukkan kuasa maut di kayu salib, dan melalui kebangkitan Kristus, Kristus memberikan kita hidup kekal. Nah, berdasarkan hal ini, kita harus belajar memandang hidup seperti Rasul Paulus bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku didesak dua pihak, aku yang pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi, buat kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kalau sakit, ya berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan. Tapi kalau tidak sembuh juga, resiko terburuknya apa? Mati kan? Ya mati jangan takut. Kenapa? Kalau aku mati, aku tinggal bersama Kristus di Firdaus. Kan enak. Jadi nggak usah takut dengan kematian. Tapi kalau aku masih hidup, aku makan obat, ke dokter, Tuhan masih kasih perpanjang hidup di dunia ini, berarti aku harus bekerja memberi buah hidup bagi Tuhan. Amin. Nah, kemudian kita mesti menyadari juga ada penyakit sebagai hukuman Tuhan, teguran Tuhan. Ketika bangsa Israel menolak untuk percaya pada Tuhan, menolak untuk mentaati Tuhan, Tuhan kirim ular berbisa. Mereka dipatok ular, mereka banyak yang sekarat. Ketika mereka sedang sekarat, mereka berseru pada Tuhan, bertobat. Tuhan memerintahkan Musa untuk bikin ular tembaga di tiang. Siapa yang melihat ular tembaga itu mengalami kesembuhan. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa simbol, lambang salib Kristus. Siapa yang memandang pada Kristus di kayu salib, dia akan mengalami kesembuhan rohani, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan akhirnya, simbol ular ini menjadi lambang kedokteran sekarang. Walaupun ada yang bilang bahwa lambang kedokteran itu katanya tongkat dari zaman hikayat Yunani lah, Hippocrates, 500 tahun sebelum Masehi. Tapi kan kalau Musa ini 1500 tahun sebelum Masehi, jadi lebih dulu Musa. Jadi kalau lambang kedokteran ini sekarang tongkat dengan ular, itu pasti ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini. Nah, karena itu kita mesti belajar jangan sampai kita mengalami hukuman Tuhan. Gimana caranya evaluasi diri kita, ya. Melalui kesaksian firman Tuhan, melalui kesaksian Roh Kudus, setiap hari periksa pikiran kita. Ada nggak pikiran-pikiran menyimpang, pikiran-pikiran tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita harus bertobat. Periksa kata-kata kita, janji-janji kita. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman, kata Tuhan Yesus. Kita harus periksa tindakan kita, sebab tindakan kita, perbuatan kita pertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita harus periksa motif hati kita. Karena Allah adalah Allah yang menyelidiki batin dan hati kita manusia. Kita harus periksa makanan minuman kita. Tubuh kita bait Roh Kudus, jangan sembarangan makan minum. Kita harus jaga bait Roh Kudus. Nah, setiap orang Kristen perlu membutuhkan evaluasi rohani yang teratur. Karena firman Tuhan berkata, tetap liciknya hati manusia, lebih licik daripada segala sesuatu. Kita harus evaluasi diri kita terus-menerus. Salah satu waktu momen yang paling
baik untuk mengkoreksi diri adalah saat kita mengambil perjamuan Tuhan, mengambil roti dan minum anggur. Firman Tuhan dibilang 1 Korintus pasal 11 ayat 28 sampai 32. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, yang tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi kita perlu mengevaluasi diri kita, ya, menilai diri kita sendiri supaya kita tidak mengalami hajaran dari Tuhan, mengalami hukuman, kelemahan fisik, penyakit atau kematian dini. Evaluasi diri kita. Nah, kita harus menyadari juga ada orang-orang yang mengalami sakit itu untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya Lazarus. Lazarus ketika dia sakit, Tuhan Yesus berkomentar, penyakit yang diderita Lazarus tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu dalam peristiwa ada orang buta. Murid-murid bilang, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan Tuhan Yesus hanya menyembuhkan orang buta itu. Jadi Yesus memuliakan Bapa di surga dengan membangkitkan Yesus Lazarus dari antara orang mati, ya, membangkitkan Lazarus dari kematian, dan dengan menyembuhkan mata orang buta itu. Namun kita belajar juga dari kehidupan Paulus, bahwa Paulus juga punya duri dalam daging, kelemahan fisik, dan Tuhan juga lebih dimuliakan dengan keadaannya Paulus itu. Nah, apa sih duri dalam daging yang dialami Paulus? Paulus tidak secara rinci mengidentifikasi durinya itu apa, tapi dia itu memberi indikasi bahwa itu kelemahan fisik. Jadi prinsip-prinsip yang digunakan Tuhan dalam menangani kelemahan Paulus dapat diterapkan pada kelemahan apapun yang kita miliki hari ini. Nah, kelemahan dalam bahasa Yunani itu asthenia. Diterjemahkan jadi ringkih, rapuh, sakit, penyakit, kelemahan. Kata yang sama digunakan untuk menggambarkan gangguan perut Timotius. Dalam 1 Timotius 5:23, juga beberapa kondisi fisik yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Paulus sudah berdoa 3 kali supaya Tuhan mencabut duri dalam daging itu. Tapi Tuhan berkata begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Paulus sudah berdoa untuk kelemahan fisiknya. Cuman jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus merespon begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan Tuhan dimuliakan. Kita akan bahas pertanyaan berikutnya, apakah Allah yang pengasih akan membiarkan seorang Kristen yang taat terluka parah dalam suatu kecelakaan? Jawabannya adalah ya, bisa saja. Tidak diragukan lagi bahwa Rasul Paulus taat pada kehendak Allah. Rasul Paulus diberi kuasa rohani yang besar dan wahyu yang berlimpah. Justru karena wahyu-wahyu inilah Allah memberikan duri dalam daging kepada Paulus. Duri itu dirancang untuk membuat Paulus tetap rendah hati dan menyediakan sumber kekuatan spiritual baru bagi Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya jangan aku meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, Paulus pernah diangkat ke sorga sama Tuhan. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Tuhan mungkin bisa mengorbankan kecantikan lahiriah untuk mengembangkan karakter batin. Nah, Alkitab kita harus paham. Di dalam kacamata Alkitab itu tidak ada konsep Miss Universe, Miss World, Mr. Universe gitu. Bahwa perempuan yang ideal dan cantik itu seperti apa. Di dunia ini kan ada perlombaan ya. Perempuan cantik sedunia dilombakan. Brand, beauty, and behavior. Tuhan itu lebih tertarik bukan pada kecantikan luar. Tuhan lebih peduli dengan inner beauty, kecantikan batin. Tuhan peduli dengan
kualitas batin. Bapa di surga ingin setiap orang itu seperti gambaran anaknya, Yesus Kristus. Nah, makanya kita harus jadikan ya kecantikan batinnya itu sebagai cita-cita kita. Kalau kita punya kualitas batin yang bagus, kita akan mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Sedangkan kalau orang mengejar kecantikan lahiriah, dia akan frustasi. Kenapa? Dia nggak akan pernah puas dengan penampilan fisiknya. Nah, kita baca 2 Korintus pasal 4 ya, ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mana yang lebih engkau perhatikan? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Inner beauty atau outer beauty? Tuhan lebih peduli dengan kualitas karakter batin. Bila perlu, Tuhan mengorbankan kecantikan lahiriah untuk mengembangkan karakter batin. Kita refleksi sekarang, Project 2 dan 3, lembaga kerja penerimaan diri. Nanti di kolom 2, daftarkan cacat atau tampilan yang tidak menyenangkan yang kamu lihat di setiap hal yang tidak dapat kamu ubah. Kemudian di kolom 3, tuliskan apakah cacat itu dapat diperbaiki, dapat dikoreksi, atau itu adalah teguran Tuhan, atau itu adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi siapkan ya di lembar kerja penerimaan diri. Sabtu lalu kita sudah belajar 10 hal yang tidak dapat kita ubah, yaitu orang tua kita, waktu dalam sejarah, ras, warisan kebangsaan, jenis kelamin, urutan kelahiran, brother and sisters, penampilan fisik, kemampuan mental, penuaan, dan kematian. Nah, di kolom 2, di tiap hal itu, coba kamu lihat, apakah yang saya lihat sebagai cacat? Gitu. Apa kamu melihat ada kecacatan di dalam tiap hal itu, di dalam dirimu? Lalu di kolom 3, coba nilai. Apakah cacat itu dapat diperbaiki? Correctable ya, dapat dikoreksi. Apakah cacat itu untuk menghukum sebagai teguran Tuhan? Atau itu untuk kemuliaan Tuhan? Ya. Kita gunakan waktu 5 menit untuk refleksi, silakan. Oke. Pertanyaan berikut yang kita akan bahas adalah, benarkah karena sifat dosa tubuhku jahat? Nah, setiap prinsip dasar dalam kitab suci memiliki kebenaran yang seimbang. Adalah penting kita bisa melihat keseimbangan dalam kedua aspek kebenaran. Ya. Sebab kalau kita tidak seimbang, akhirnya kita bisa sesat pengajarannya. Termasuk dalam prinsip desain. Dalam prinsip desain ada keseimbangan kebenaran. Di satu sisi, firman Tuhan mengajarkan kita diciptakan menurut gambar Allah mulia. Di Mazmur 139 dikatakan kita dibuat dengan amat luar biasa oleh Tuhan. Tapi di sisi lain, firman Tuhan bilang hati manusia itu licik. Dan tidak ada yang baik di dalam daging manusia. Nah kan ada dua aspek ya. Nah kita harus melihat keseimbangan ini. Di satu sisi, tubuh kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar Allah. Tapi di sisi lain, dikatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu, hati ini sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah Tuhan menyatakan di satu sisi kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Tapi di sisi lain Roma 7 ayat 18 bilang, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, itu dalam aku sebagai manusia, dalam dagingku tidak ada sesuatu yang baik. Nah kata daging dalam ayat ini dalam bahasa Yunani-nya sarx. Kata sarx ini digunakan juga di Roma 8 ayat 5 dan 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi, kesimpulannya, daging ini bukan mengacu pada tubuh fisik, tapi sifat manusia yang berdosa itu yang jahat. Gitu.
yang tidak baik. Kalau tubuh manusia sendiri, fisik, ini tidak ada salahnya. Baik diciptakan Tuhan. Sifat dagingnya, keinginan dagingnya itu yang jahatnya. Nah, iblis itu berusaha menipu manusia. Iblis itu menipu manusia supaya manusia berpikir bahwa tubuh ini jahat, nggak berguna. Makanya ada orang suka menyiksa tubuhnya. Setan mau kita membenci tubuh kita. Gitu. Nah, makanya kita belajar sebenarnya ini, jangan tolak tubuhmu. Itu adalah ciptaan Tuhan. Kau diciptakan ajaib, segambar dengan Allah. Nah, yang kita harus sadari adalah setan itu bekerja untuk menipu manusia. Supaya manusia membenci tubuhnya sendiri. Mengapa sih setan membenci tubuh manusia? Setan itu musuh Allah. Sedangkan kita diciptakan menurut gambar Allah. Makanya Allah juga benci tubuh kita. Pekerjaan setan ditahan oleh Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus, tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Maka setan benci tubuh ini. Setan mencoba untuk menghancurkan Kristus. Dan tubuh kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Setan sedang berperang dengan Allah. Dan tubuh setiap orang yang percaya yang diserahkan kepada Allah itu bisa jadi senjata ampuh melawan setan. Maka setan benci tubuh kita. Nah, gimana sekarang kita bisa melawan setan? Cara mengatasi serangan setan yang pertama adalah persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kebenaran Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, cara untuk mengatasi serangan setan yang berusaha untuk membinasakan tubuhmu adalah persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Yang kedua, serahkan anggota tubuhmu sebagai hamba kebenaran. Roma 6 ayat 19. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. 3. Cara mengatasi serangan setan adalah mendisiplinkan tubuh setiap hari. Rasul Paulus berkata, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita harus latih tubuh kita. Mata kita dipakai yang benar, jangan suka nonton yang nggak benar. Tangan kita, kaki kita dipakai yang benar. 4. Jaga tubuh kita sebagai bait suci. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Jaga tubuhmu, ya. Karena itu perhatikan apa yang kamu makan dan minum. Jangan makan makanan sampah, junk food terus-menerus. Soda, itu nggak bagus untuk tubuh kita. Apalagi minuman keras. Ya. Jaga tubuh kita. Nah, hukum dosa ada dalam anggota fisik tubuh kita. Ada keinginan daging yang terus melawan jiwa kita. Ya. Tapi kalau kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita masuk dalam kemenangan, kematian, kebangkitan Kristus, kita akan hidup di atas hukum dosa. Pertanyaan berikut yang kita bahas adalah, apakah Tuhan pernah mengecualikan seseorang dari pelayanan karena cacat fisik? Jawabannya ialah ya. Di Perjanjian Lama begitu. Kita akan baca ayat ini ya. Imamat 21 ayat 17 sampai 23. Katakanlah kepada Harun begini. Setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggota tubuhnya, orang yang patah kakinya dan tangannya, orang yang berbongkol, orang yang kerdil badannya, atau orang bular matanya putih gitu, di bagian hitamnya. Orang yang berkedal ini kulitnya belang-belang, atau berkurap, atau rusak bola pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan sebagai segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan maha kudus maupun persembahan kudus,
boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang ke tabir dan janganlah ia datang ke mesbah. Karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggari kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca, ada persyaratan fisik seseorang jadi imam besar. Yang pertama, dia orang Israel. Kedua, dia harus keturunan Harun. Tiga, dia harus orang pria. Keempat, dia harus tanpa cacat. Kelima, harus tanpa celak. Kenapa ada persyaratan fisik ini? Nah, persyaratan ini diberikan karena imam besar perjanjian lama adalah gambaran Kristus dalam perjanjian baru. Setiap pelanggaran terhadap gambar perjanjian lama akan mencemari pesan perjanjian baru tentang kualifikasi dan kesempurnaan Kristus. Makanya nggak boleh ada yang cacat dulu imam yang melayani di hadapan Allah. Karena itu perlambangan dari Kristus yang sempurna. Nah, di perjanjian baru, Kristus adalah imam besar agung kita. Satu-satunya pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menunjukkan kepedulian Allah. Allah terima semua orang sekarang. Orang cacat juga boleh datang kepada Tuhan. Allah mengundang kita untuk mencari Dia dengan berani menghadap tahta kasih karunia-Nya untuk mendapat pertolongan sebab kita diterima di dalam Kristus. Nah, ketika kita memahami kebenaran ini, makanya kalau ada orang mengalami cacat fisik ya saat ini, itu biarlah menjadi pengingat konstan akan posisi spiritual kesempurnaan setiap orang percaya di dalam Kristus. Cacat yang dimiliki orang percaya itu bisa mengambil makna spiritual, merupakan dasar untuk memuliakan Tuhan. Seperti dikatakan Paulus, tetapi barang siapa mau bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab itu, kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekali lagi, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan.